basuo gitu ya. Ikulah ke barang gitu. Nah, ngerti oleh nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita tetap istiqomah minimal satio ahad akhir pekan ya. Satio ahad akhir pekan kita basuo jo sana Suara Minang TV sadonyo. Yang di mana saja? Di mana saja berada? Suara Minang TV. Suara orang awak. Suara orang awak. Al. Kini go cerita itu apa? Iko berseragam apa-apa. Awak bangsa awak tentu tidak dulu. Kok mete dari mana nih kok? Awak tentu tidak bisa kalah lagi ketua-ketua awak nanti. Oh, itu kok pakai baju kok? Ya, baju kebesarannya. Oke, misalnya awak dapat info pakai baju turun TV ya, itu pakai baju. Iya. Itu ya. Oke, misalnya Suara Minang TV sadonyo. Edisi Ahad yang kesekian di pukul 8.20 yang agak telat sedikit, kita akan telah didatangi oleh tamu yang sangat kita hormati. Betul. Beliau adalah mungkin sebagian daripada kita Nusana Suara Minang TV nan tinggal di Batam. Kalau live monitor gini tentu banyak sengeneknya kenal dengan wajah-wajah beliau. Ya. Beliau adalah satu Bapak Riki Susanto. Pak Riki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Riki Susanto adalah Nusana Suara Minang TV sadonyo yang lagi viral beberapa hari yang lalu ke baru dilantik kok bulan madu di zona. Nah, lagi semangat ya. Pas baru enak. Jadi beliau adalah Ketua Ikatan Keluarga Sumatera Barat, Kecamatan Sagulung. Dan kedua, Nusana Suara Minang TV adalah Pak Datuk itu RS Datuk Panji Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok gak beda wajah puluh. Kok lu mah tanya suku lah. Pak lu tanya suku apa? Lupa sesuku Jawa dah. Tak boleh. Tak paso menunduk-nunduk lah ya. Iya. Oh pilihan lah ya. Oh iya kita. Pilihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Beliau adalah Bapak RS Datuk Panji Alam. Beliau adalah Wakil Ketua Ikatan Keluarga Sumatera Barat, Kecamatan Sagulung. Oke, Nusana Suara Minang TV sadonyo, kita berbincang-bincang dengan dua tokoh kita yang alhamdulillah barusan dilantik sekitar beberapa hari yang lalu bagi ya. 1 minggu yang lalu ya. Gimana? Awak ada sebelum tinggal di Oke, Pak Riki, tanya oleh ya? Ya. Oke. Iko interogasi full berarti. Betul. Ya. Jadi, Pak Riki, tentu kami dari Suara Minang TV dengan Pak Datuk berterima kasih atas menerima undangan. Ya jujur kami yang mengundang Pak Datuk sama Pak Riki untuk datang ke studio kami. Tentu dengan kedatangan Pak Datuk sama sama Ketua IKSB Sagulung, tentu menjadi sesuatu membuat SMTV akan terbantu dan akan di-up, kan begitu ya? Nah, karena ada tokoh yang mendukung kita, kan begitu ya? Menjadi sebuah kebanggaan lah. Menjadi kebanggaan. Kami dari SMTV, Pak Riki sama Pak Datuk, all crew, mulai dari penanggung jawab detek sampai kepada operator itu Pak Renal, Pak Renal. Ya, mengucapkan selamat dulu ya kepada Pak Riki dan Pak Datuk yang diangkat menjadi pengurus, ketua dan wakil IKSD Kecamatan Sagulung. Semoga itu berarti Kepri ya Pak ya? Tunggu dulu. Lu mulai kesasar kan aku Kecamatan. Ya, kecamatan Semuanya anak. Semoga amanah itu menjadi suatu ladang amal bagi Bapak berdua. Insyaallah. Karena yang tadi urus kok orang kampung wah, orang awak kan gitu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada IKSB itu, izinkanlah kami bertanya-tanya sengenek tentang Pak Riki sama Pak Datuk luar pribadi sengenek jengkel. Mau tahu di sana Suara Minang TV ingin tahu detailnya kan gitu. Nah,
asa, kampung, dimas, segala macam suku ya nak. Nah, kok kadang-kadang kok kalau ndak kenal maka tak sayang macam orang itu. Tak sayang maka tak cinta. Maka sayang maka tak cinta itu. Beko masuk buat di jalan pada mamanya. Mamanya diam-diam deh. Tapi diam-diam saja kan gitu ya kan. Oke, Nusana kalau menang TV satunya. Kita mulai Pak Riki. Siap. Pak Riki masuk di Batam go saya bilo Riki. Kalau masuk Batam go, alu lama deh. Lalu lama deh. Tapi mungkin lu lagi sih agak kena. Siap mungkin masih melengkap lah. Artinya ya, Nah, Tahun 99 akhir. oh, tahun jelas. 99 akhir ya. Ada sendiri ya. Masya Allah. Baru 21 tahun. 21 tahun. Nah, umur itu. Jadi kalau mencari 21 tahunnya patut beliau jadi tua. Iya. Kan gitu ya nak. Baru datang itu. Asal di mana? Kampung apa Riki? Kampung ini dake-dake perbatasan ya Kota Baru. Pegunggul. Oh, iya. Satu, tuh, tiga, tuh. Kalau satu. Oh, Solo. Si A Semarang tuh manusia. Itu kampung awak boleh. Iya. Oh, betul. Kalau Pegunggul itu terkenal bahasanya ngomong-ngomong loncat. Iya, ngerti ya tuh, ngerti ya tuh, ngerti ya nak. Eva Arnas tuh nak, Eva Arnas boleh salah ya. Ngerti yang ngomong lo mencat. Enggak. Bernafas dalam rumput. Iya deh. Baru berapa ini? Oke Pak Riki. Apa yang menyebabkan Pak Riki dari kampung yang salah satu destinasi merantau itu tujuannya ke Batam? Dulu aku banyak orang kampung risiko. Oh, dulu banyak ya betul ya. Jadi pas sama sekolah itu rencana kan kuliah. Jadi udah 2 kali tes. Terlulus. Udah lulus. Iya. Taman kata. Apa lu aja pelan tuang ya? Taman kata Surang ya. Para tahu bang? Info di Kupang kan masih cari kemana lah ada tujuan. Iya. Oh, Jodoh Express ya? Itu Mempres Dari Buton. dari Buton. Waktu itu pesawat ke mana? Iya. Sampai malam malam tuh. Besoknya lanjut ke Seraya, Surabaya sama kakak. Oh, di Seraya teh. Nah, saya tes. Kalau di luar tahun 2000, orang awal menang tahu pasti tujuannya itu banyak di Seraya itu. Betul. Betul kan? Apalagi di buku ya? Aku lihat itu gue. Iya. Jadi sampai di Batam kok terus 99 sempat lama dulu bulan. Zaman itu nggak susah mana kerja soalnya. Nah susah mana? Iya. Karena kita menolak ini. Karena itu jadi awak ya? Iya. Kalau ceritanya Pak Riki. Dua bahan, Iya. Mana itu? Iya. Sampai kita sampai Kerajo di satu sadai. Oh, kita. Kita. Iya. Sama ada Kuala Lumpur namanya di Jakarta. Uish, Ilyas Karta, oh geng ya? Geng itu. Itu owner kami nah. Sakama ini ya. Iya. Siapa mainan ini? Siapa yang mainan? Alhamdulillah kawan yang paling yang itu dari dulu dari sampai Batam begini cuma ini sudah mana Pak? Masya Allah. Itu apresiasi kau dewa lah, enak, ah. Kau kan telepon Patut lah bisa hadir beliau di Bali. Aku awak undang Pak Riki nak selesai ada bos lah. Oke, lanjut lagi. Jadi dulu sampai 2006 masih Kerajo, habis itu cepat nganggur berhenti sampai ngojek di Pelita. Oh masih di Pelita ya? Ngojek itu sambil cari Kerajo juga. Pas lo bini hamil kedua tuh. Oh anak keluarga gitu ya? Nah, jadi untuk makan siang tuh cari pagi lo. Untuk makan siang. Untuk makan malam? Makan malam cari siang. Jadi kisah hidup itu ada dan kita alami makan mie 3 hari pun ada. Iya. Maka jangan rantau apa kalau kita basah jam tentang menuju Kampung. Betul. Itu visi apa sih? Tunggu. Luar biasa. Nusana Soka Minang TV satunya, itu sebuah filosofi yang biasa dipakai oleh orang awak yang ingin merantau.
sasusah-susahnya hidup di rantau gua. Kalau hidup kecewa, berarti itulah modifikasi bahasa Solo. Ya. Kalau bahasa Solo, sasusah-susahnya hidup, itu kalau Solo. Nah, sasusah-susahnya hidup kalau di rantau, jangan sampai orang di kampung tahu bahwa susahnya gitu. Makan apa? Kan gitu ya kan? Iko bagi Dunsana Sorominang TV anak kemenangan itu dimanapun berada yang pingin merantau, iko filosofi gue jangan sampai hilang kan? Iya. Ya jangan sampai hilang kan? Ya, nah, jadi mau tahu ada anak-anak muda ya, anak kemenangan itu pendengar Sorominang TV yang pingin merantau, yuk bapak-ipayin dana cerita sejarah beliau dari tahun 99 ya. Sampai pada level puncak ya. Itu 2006. Mau tahu selesai ketua IKSB-nya kok malah lu jadi calon ketua IKSB kota. Amin. Oke, lanjut. Jadi Para itu sama dia pada itu ya. pada itu ada gila. Ada gila ya. Sampai waktu itu nganggur sampai 5 bulan lah, ngambil. 5 bulan ya. Baru dapat kerja di Tanjung Cang. Oh, oke, Tanjung Cang. Di Galangan Kapal. Itu sediam kalau kapal sediam naik gitu ya. 2007 ya. Iya betul. Kerja lah sama Cino tuh. Selama 10 bulan. Mungkin saya nyuruh 10 bulan dulu, aku pernah kerja gaji yang kali naik lagi. Oh iya. Jadi berapa bulan ya gaji yang kali 10 bulan? Dalam waktu 10 bulan. 10 bulan. Ada sih udah tahu. Kalau Cino kok intinya kita satu segini kan? Itu tulisnya loh. Kita disuruhnya kok kita buat lagi. Betul. Daripada disuruhnya. Nah, minta ibu bagian 6. Bagian 6. Minta 10 itu Soalnya dia. Jadi 10 bulan aku cipola buka asal-asalan Di Galangan. di Galangan. Itu baru CP. Ya. Berjalan sampai 2002 balik, 2000 sampai balik, baru buka perusahaan. Masya Allah, stop. Ada orang awak bos warnanya hidup di rantau awal, Dunsana Sorominang TV Sadonyo yang suksesnya itu kalau di rantau tidak diawali dengan sebuah perjuangan. Betul. Ya kan? Ini Kita stop dulu. Usaha kena kemampuan sang nyenda. Oke, Dunsana Sorominang TV Sadonyo, kita stop dulu profilnya ketua kita. Ya, Bapak Riki Susanto. Kita beralih ke pada tua nan palunya nggak semua ya was ya. Nggak semua ya was. Tapi adalah pakai CN, jangan bisa beli palu. Body shaming loh. Bapak RS Datuk Panjialang. Pada tua. Yo, Pada tua asli Nagaribo, Kecamatan Lindung. Oh, Nagaribo. Nagaribo, Kecamatan Lindau. Berarti Tanah Datar. Betul. Masya Allah. Sejak bilo pada tua sampai di Batam. Ambo tiba di Batam 2 Oktober 2002. 2 Oktober 2002. 2002. Jadi lebih senior sih. Iya. Iya, baru 9 tahun. Baru 9 tahun ya. Di situ pada itu bisnis lah atau Bakarajo? Kini Ambo Bakarajo sebagai manager organization and development di Batam Indo Investment Jakarta. Oh, yang di Batam Indo. Oh. Udah Batam Indo. Ini kok. Dulu enggak. Waktu baru masuk Masih staff biasa. Oh, jadi pada tuh ke Batam memang di BIP juga ya? Tapi dulu di di tempat anak perusahaan Salim Jo di Tunas Karya. Oh, Tunas Karya yang di dalam. Di dalam. Dan aku waktu itu kemarin kan masih status lajang, tinggal di dormitory. Masya Allah. Jadi mungkin lebih elok lah dari Pak Riki. Kalau Perjuangannya ya? di bandara, Iya. lalu Jakui, jantan ke dormitory. Masya Allah. Tapi jabatan lo bisa ngelamar kira. Pak? Jabatan. Oh, Oke, karena Sorominang TV Sadonyo itu sesuatu informasi yang cukup luar biasa
Oh bagi Dusana Solo Minang TV anak kemenakan kita ya nah. Ya. Pada itu adalah boleh kasarnya kalau ngecek lah. Pokok kawasan Bogunian wah. Hanya tuh. Ya wah. Boleh nah. Malam dah ya nah. Jadi minimal tentu mana tahu ada informasi-informasi keberadaan beliau, informasi-informasi Karajo dan segala macam untuk anak kemenakan kita tentu bisa diharapkan informasi itu. Intinya kita dulu pemantauan tujuannya bukunya kan? Betul. Pas dulu ini ada orang buat di situ. Tapek Pak Riki yang menempatkan beliau. Jadi untuk rekan-rekan atau adik lupa yang tiba di Batam, kayak kamu bukunya cerita berdua. Ya minimal bukan seperti Oh, iya, itu. minimal. Minimal informasi-informasi ya kan. Kalau mah yang membuka apalagi beliau mantan di Tunas Karya, penyalur utama untuk kawasan Bogunian dan Batam secara umum Tunas Karya Salim Group kan gitu ya nah. Masya Allah. Luar biasa untuk topik malam itu. Ya, kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa dalam tanda petik adalah yang mempunyai profesi-profesi yang berbeda. Betul. Tapi semuanya adalah tentu untuk bencana anak kemenakan kita informasi-informasi mereka. Kalau gitu, coba lo baca komen dulu. Baca komen dulu ya. Kalau soalnya terlalu banyak lo kok, ibu nanti bencana itu kok. Andri juga. Ya. Aku ada komen di sana dari Rida Yusrizal. Assalamualaikum, Suara Minang TV. Waalaikumsalam. Itu penonton setia. Iya betul. Terus dari Pak M. Pak M sebelum ya. Yo. Pak M Silat. ini beliau sedang mengungkapkan silat. Dulu. Iya. Siapa M? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua kru Sokoro Minang TV. Waalaikumsalam. Semoga istiqomah dalam menyuarakan suara orang awak. Insyaallah berkat dukungan Pak M. Ya. Terus dari Uni Afrozayati. Uni Afrozayati itu setia ya kok. Setia ya kok. Ya. Kita tikung ada. Tidak ini ada ini. Dalam Basuo dari Arau Pai Kumbuah. Berapa Kumbuah kira-kira? Lain itu sudah betul. Oke ya. Oke. Nusana Sobat Minang TV kita lanjutkan pada ini cukup menarik pada itu ya. Background cara masuk ke Batam kedua tokoh yang kita hadirkan berbeda. Tujuannya sama untuk menaikkan taraf hidup mana? Ya kan dek malih ya Pak. Musik panggung Pak. Pada tahu lah kan itu istilah kasar. Berubah nasib. Ya berubah nasib. Kolej berubah nasib. Beliau Pak Riki Ketua IKSP Kecamatan Sulung landing di Batam tapi di Kupang. Joduma Express. Baju juang bareh. Marason, jalan buton. Marason Pak itu. Bapak boleh 2 kilo. Tapi Pak Datuk gitu, landingnya di Angladin. Ada yang menyebut. Bukan gitu betul ya. Masya Allah. Tapi yang unik di antara beliau berdua Dusana Solo Minang TV adalah bisa menyatu dengan berbeda karakter dan berbeda cara merantau, tapi menyatu untuk orang Minang yang ada di Batam secara umum, Kecamatan Sebulung secara khususnya. Kan begitu ya nak? Pada itu ya. Batam Indo Investment Cakrawala ya. Berarti memang itu yang mengelola seluruh kawasan yang ada di Bogunian. Berarti pada itu sebelumnya tentu Bakarajo dengan grup Salim tentu di daerah lain. Waktu pertama kali yang tiba di Batam itu aku mengabdi di Tunas Karya 6 tahun. Itu dari tahun 2002 sampai 6 tahun sampai Mei 2007. Di Tunas Karya Batam. Jabatan terakhir itu sebagai HRD konsultan. Sebelum pada itu kemari kan tadi ada orang Jakarta. Pasti di grup Tunas Karya. Ya. Tapi di grup Salim. Bukan. Grup Salim itu aku masuk ke Batam. Tapi sebelum aku masuk ke Batam, aku di Jakarta itu di sebuah perusahaan PMA Luo yang memang waktu itu kami mengelola untuk poin-poin
voice over internet protocol. Internet. Jadi 07 itu kami punya gue. Oh, Masya Allah. Sekolah pada itu di mana? Aku fakultas hukum Unan. Oh, Cuma Unan. background hukum itulah aku meniti karir di Human Resources area. Jadi aku aslinya. Nah, Beliau berkarir di BK, ikut pasti tunas karya merekrut beliau, menodong beliau, membajak beliau untuk batang loh. Itu nak sih nak. Pasti. Background pengalaman tadi itu, background hukum, background SDM segala macam. Tunas karya mulai berkembang di Batam. Tinggal cari. Wah, so dibaca. Dibaca. Itu aduh biar transfer tuh. Tuh, kok free tuh. Iya. Betul. Betul. Ya, Bapak Sadion satu. Betul. Ya. Rumah kecil. alhamdulillah. Anak gua berarti di Batam ya. di Batam sudah. Oke. Balik apa kembali lagi. Nusana Sobat Minang TV sadanya semakin menarik apa-apa itu Ketua IKSB Kecamatan Segulung dengan Wakil Ketua IKSB Kecamatan Segulung. Jadi kepengurusan yang cukup kompak, mudah-mudahan itu sampai akhir masa jabatan. Harus itu. Kau jangan percaya korupsi aja. Itu harapan kami sebagai orang Minang yang ada di Kota Batam. Pak Riki, Pak Riki sebelum berkiprah atau mengabdikan waktu, tenaga dan pemikiran di KSB, secara organisasi orang awak, Pak Riki di mana dulu aktifnya sejak mulai laga renang lagi duit bertanggung jawabnya. Kalau laga renang baru gitu mikirkan sosial nah, aja lah. Di mana dulu gitu? Dulu tuh kami mencari 2009 balik. 2009 balik. Oke. Musim Pilkada. Oh, iya. Situ mulai ya. Itu mulainya. Betul. Jadi di Segulung kan banyak orang awak yang mencalonkan diri. Iya. Tapi cek itu nak ada yang Jadi. Ya. Di situ tiba inisiatif dari kami. Cuma membentuk grup namanya Minang Segulung dulu. Jadi kita tuh ingin mencari tokoh-tokoh Minang. Siapa yang kita angkat itu kan di 2008. Yang bisa benar-benar kamu bawa suara itu Gitu kok. Iya. Yang bisa berjuangkan yang juga Minang. Iya. Itu 5 tahun tempuh itu kan. Minimal di Kecamatan Segulung. Memang kita Segulung. Ya. Jadi 2009 itu kami buat grup. Habis itu bertemu lah jo petinggi-petinggi KSB. Petinggi KSB zaman itu siapa? Masih Pakistan Datuk Pasar. Oh, oke. Ketua harian. Ketua harian ya. Nah. Jadi beliau lah yang memimpin kami itu sampai terbentuk pengurus tim 9 kan. Tim 9 pengurus sampai musyawarah kami 25 Januari 2022. 25 Januari 2022. Kos kali 6 tahun. Masya Allah. Baru Baru bulan lagi. ulang tahun lagi nah. Satu bulan lagi. Iya. Jadi mulai kami membentuk kelurahan lah. Jadi Dibentuk kelurahan dulu. Iya. IKSB Rantian namanya ya. Anak kelurahan. 6 kelurahan ya. IKSB Rantian. Satu bentuk IKSB Rantian. Baru kita ada musyawarah untuk pemilihan ketua DPC Segulung. Waktu itu ketua terpilih itu sebenarnya Bapak Hardianus Secap Segulung waktu itu. Oh, berarti ASN. Pejabat lah. Setelah berjalan hampir setahun, dia pergi sibuk, dia pindah ke Galang. Menjadi camai. Masih Cecam. Jadi beliau berhenti. Mungkin sibuk saat di situ kan. Betul. Jarang komunikasi, betul. Lah beda kecamatan. Ada kecamatan. Habis itu kosong lah pengurus kok. Level ketua saja kan? Nah, Ya. penjara pun ada pengurus dua sama sekretaris. Akhirnya dipanggil sama IKSB Kota Batam. Oke. Untuk membentuk kembali pengurus yang baru. Ya, betul. Kami adakan di Teskopi ya. Ya. Tanggal 29 Agustus 2022. September. September ya. Oh, baru beberapa bulan yang lalu. Ah. Iya.
Di situ ada 8 hak suara kan. 8 hak suara. Berarti 6 ranting 6 ranting, 5 mina, sama bukan 2 kecamatan. Kecamatan. Ya. Di situ dapat suara 7, apakah 1. Apakah 1? Ya. Nah, pokoknya apa? Langsung jadikan Dempet beliau. dempet beliau biar tak lari. Itu kan payah apa? Banyak dulu ya. Iya. Jadi kami ini kan alat membentuk pengurus atau PR3 itu membentuk pengurusan baru mengadakan sekretariat di Sebuluang. Oke. Alhamdulillah itu ada sekretariat Alhamdulillah. di Pasar Sebuluang. Pasar Sebuluang. Oh iya betul. Pusat mana ya? Pusat mana? Ya. Yang ketiga melakukan pengukuhan. Alhamdulillah kalau selesai pengukuhan. Iya. Oke, stop dulu. Nusana Sobat Minati sebenarnya perjalanan beliau sampai kepada diangkat menjadi ketua IKSB bersama Pak Datuk itu cukup menarik ya. Cukup menarik Nusana Sobat Minati TV yang diawali dengan Ado yang mengundurkan diri. Kalau tidak salah waktu itu wadana apa ya awak ada orang minat itu terang ada sebenarnya. Waktu itu Pak Iki ketua harian ya Pak. Ketua harian. Iya ketua harian IKSB Sebuluang. Ketua mundur maka dikocok ulang ya. Iya. Tapi sama jalan sulang kan? Oh, itu sulang jalannya. Atau tinggal Ampo sama Humas. Jadi itu ada jalan berdua gitu kan. Kosongnya. Oke, Pak Iki. Tadi ada yang menarik sebuah latar belakang Nusana Sobat Minati TV. Keinginan luhur beliau menaikkan harkat orang awak di Kota Batam. Karena kadang-kadang mohon maaf ibu juga tiwa kadang-kadang awak mengklaim awak termasuk orang terbanyak kan. Tapi anggota Dewan orang bertambah kan ibu juga tiwa sebagai masyarakat. Betul kan? Ibu juga. Apalagi Sebuluang jumlah masyarakat penduduk terpadat orang awak pun paling padatnya Sebuluang. paling banyak di Sebuluang. Tapi tidak ada perwakilan. Itu suatu misi ya, suatu misi yang cukup luar biasa bagi beliau. Karena tentu ujung-ujungnya menaikkan harkat orang awam. Ya. Apa langkah atau sebelum ke langkah untuk sampai gini apa kira-kira yang akan kini kan tampuk IKSB Kecamatan Sebuluang kan di tangan gini Pak. Apa langkah Pak Riki nanti menyatukan visi ribuan atau bahkan puluhan ribu orang awak yang ada Sebuluang bisa mewujudkan keinginan luhur dari seorang Riki Susanto. Sebenarnya kan kita tuh sosial dulu gitu. Iya, betul. Jadi kita alat punya misi atau program lah. Betul, program. Ada sebagai bidang yang di bawah pengurus inti itu yang akan kita ke mereka semua supaya mereka tuh aktif Ke bawah. Ya. Kalau kita yang bekerja berarti kita aja yang nampak semua. Dia apa yang tidak bidang melakukan pekerjaan sesuai bidangnya, Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada bidang sosial, agama, pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, seni budaya, ekonomi, tentu ada tuh. Betul. Jadi untuk program-program itu ya yang akan kita lemparkan kepada masyarakat. Banyak kejadian yang kita alami. Betul. Contoh rumah sakit. Rumah sakit kalau kita saja mengurus tapi tentu yang lain kita terabaikan. Riki ya. Kawan Pak. Iya. Karena tentang rumah sakit itu, Lu lagi ya. yang tangan sendiri. Iya. Kalau tangan sudah banyak kan? Betul. Jadi bisa kok mudah-mudahan setiap bidang olahraga bisa membawa nama IKSB, ya kan? Nah. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya. Case by case lah istilahnya kan gitu. Jadi yang paling penting itu kan sosial. Itu dulu langkah untuk menuju ke visi Iya. niat luhur tadi itu kan gitu ya kan.
Sosial dulu ke masyarakat. Sosial masyarakat, mengumpul massa. Kalau massa keluar kumpul, kalian tahu ya IKSB itu akan menjunjung tinggi budaya adat Minangkabau. Ya. Hasilnya Insya Allah. dia ikut gitu. Ikut membantu Membantu dalam konteks yang visi yang tadi itu. dari itu. Oh, oke. Di sana soal Minang TV Sadonyo kadang-kadang memang perlu juga kita memahami pergerakan daripada organisasi IKSB itu sendiri. Suko atau tidak suko, kita tidak bisa lapeh dalam dunia politik. Betul. Kan begitu ya kan? Apapun yang akan kita lakukan, itu ujungnya tetap ya pada masalah politik. Nggak bisa. Karena kalau seandainya kurang baik, tidak ikut berpolitik, siap-siap dipimpin oleh pengkhianat. Itu gitu ya kan? Itu Pak Tuan. Betul. Oke. Pak Tuan, Yuk. sebagai salah seorang tim Pak Riki yang terdekat kalau menurut awak, di wakil ketua 1 itu kalau secara keorganisasian pada saat beliau wakil ketua 1 langsung tagak apa gitu istilahnya. Kira-kira Pak Datuk baca Pak Datuk mensupport setiap visi dan program yang akan dilakukan oleh yang telah disusun oleh Pak Igi. Oke, jadi gitu Pak. Jadi untuk program ya kita kembali kepada sampai teori organisasi. Karena mau spesialisasikan di pengembangan organisasi. Iya. Spesialis untuk organization development. Jadi kalau ada perusahaan yang sudah mulai ada ganggu itu memang itu spesialis. Betul. Nah, jujur aku memang untuk bergabung di KSB. Oke. Pada waktu Pak Habib harus dulu menjadi ketua umum, Ambo duduk sebagai ketua bidang agama budaya. Bagian Budaya. Ada budaya. Ada. agak di awal ada Datuk tadi gue mungkin ke situ. Agak lebih mengerti tentang adat apa gitu ya. Nah, situ kan Pak. Oke. Nah, kemudian setelah kita lihat 3 orang pengurus inti dari 5 pengurus IKSB mengundurkan diri, kita melihat organisasi itu lah mulai Ujung tanduk. ujung tanduk. Iya. Nah, atas dasar itulah akhirnya aku bersama-sama dengan tim Pak Riki, Kak Janina, Betul. dan lain-lain lah ya untuk mulai menata kembali untuk terjadinya bagaimana jalannya organisasi itu secara normal sesuai dengan apa yang ada. Keluar ilmu walau. Iya. Keluar ilmu walau kan gitu ya. Kembali ke teori tadi, Betul. Saya sudah mengatakan kepada kawan-kawan dalam teori itu yang paling penting itu ada OMP yang harus dipegang. Betul. Ya. Yang pertama itu namanya penggalangan massa atau Ya, betul. yang kedua penggalangan ekonomi atau sumber daya. Ya. Yang ketiga penggalangan idealisme. Dan keempat penggalangan strategis. Masya Allah. Nah, kami baru mulai berkiprah dari September, Pak. Jadi otomatis baru 3 bulan kan? Dampak mana? Dampak mana? Iya. Tapi untuk penggalangan massa, alhamdulillah Allah kita buktikan. sudah kita buktikan. Minimal pada saat pembukuan peta. Kalau dia kursi, Iya. kurang kursi, ya, nah. Kita lihat, itu kan nampak. Betul. Berarti Bahkan ada dukungan dari ada masyarakat dukungan. yang ada sebelum. Betul. Antusiasnya kan. Betul. Antusiasnya. Apabila massa sudah berkumpul, anggota sudah berkumpul, itu kan mulailah kita mau berpikir, oh kita kan BA loh. Iya. Ya. Penggalangan ekonomi. Betul. Betul itu Pak. Jadi segala bentuk sumber daya yang kita miliki, apakah itu dana dari anggota Ya. sendiri, ataupun mungkin tokoh-tokoh minang, Ya, donasi-donasi lah. donasi-donasi Ya. itu harus dimaksimalkan. Entah dengan bagaimana caranya, mulailah dilakukan pendekatan-pendekatan. Ya. Nah, yang terakhir, apabila nanti ini sudah bisa mengcover seluruh kegiatan yang sabalik tadi, baru kita mulai berbicara soal idealisme. Masya Allah. Sama aja Idealis- kawan-kawan aku. Nah, idealisme tadi itu adalah visi Iya, akhir. visi akhir. Berarti Paham maksudnya maksudnya? Yo, step Apa? ketiga. Betul. Step ketiga. Iya. Jadi untuk itu ya kami berharap masalah jabatan kami itu kan kira-kira sampai tahun 2025. Oke, 5 tahun lah ya. Pesta demokrasi kita kan di tahun 2020 sampai Dia suara saja. dari kini. Nah, karena itulah aku minta ke Pak Riki
Pak Riki, tolong kasih saya bidang organisasi, kaderisasi dan pembinaan anggota. Masya Allah. Oke. Boleh. Ya. Tetap aja. Oke, misalnya sama minat TV saja. Awak tadi raso-raso kuliah SDM di UTMM. Boleh itu kalau bicara dengan orang. Betul ya, raso-raso kuliah di Magister Manajemen ada di Jawa ya. Awalnya ada kuliah sumber daya. Betul. Itu sumber daya cukup luar biasa. Yang lebih luar biasa tuh Pak Eki. Ya. Hah? Tapi Bisa waktu- beliau menggait orang yang punya potensi yang cukup luar biasa di dalam mengembangkan organisasi IKSD khususnya di Sabuluh itu sendiri. Oke, misalnya seorang yang TV saja masih banyak yang akan kita tanya. Ya. Kak Pak kita yang hadir di studio ini. Nah untuk itu jika ada orang sana nak kabar tanya nak kamarnya beliau silakan Langsung komen aja. di komen ya. Suara Minang TV, Suara orang. suara orang awak. Itu jadi Anak dulu ya teh. Hah? Anak dulu ya. Oh, betul ya, hadir. Banyak yang menonton. Oh banyak. Ikut-ikut. Oke. Jadi untuk di sana, jangan ikut saya komen lah. Komen lah. Tanyo, tadi tanyo, Ya. orang Sumberawak. Apalagi Selain ini risiko kan? apalagi Silakan kayak di situ. pada tua wah, awak rasu mendengar orang kayak dosen. Padahal awak kuliah. Tapi nggak kecil. Iya. Rasul kuliah Magister Manajemen lah. Cuma tadi pada tua mengecek kan masih baru 3 poin. Nyampe poin apa tuh lah? Ya. Yang KP apa tuh? NKP itu adalah penggalangan strategi. Ah. Nah, aku kembali kepada filsafat orang Minang. Ya. Ya Pak ya. Kalau kita cari ke sejarah adat, ya Pak ya, di Minangkabau itu selalu ada 2 kelasan. Lain Polikaryago dan lain Kotoria. Iya. Walaupun mereka berbeda haluan di dalam politik memimpin nagari, Teknis teknis kepemimpinan. Ya. tapi mereka Karakter yang tidak pernah berperang. berperang. Nah itulah yang akan kita tiru di suatu. Begitu Pak. Jadi memang kamu cukup sedih setelah kamu aktif lebih jauh dalam lagi ke IKSD. Ternyata memang dendam atau sisa-sisa cerita-cerita pertarungan para calon di tahun 2009 itu sangat mendalam. Nah disitulah kita memberikan pembinaan terhadap anggota. Bahkan ya simpel saja kalau kita baca kastanya Pak ya. Kalau Pak Saat, suku apa? Cenego. Cenego. Istri? Koto. Mana saya tidak Cenego dulu istri Pak. Sayur ada tapi tidak apa. Kan kita demikian. Iya. Istri Pak Cenego. Awak Cenego. Apa Cenego? Istri? Koto. Koto. Iya. Mana tidak Cenego dulu istri apa? Bapak enggak Cenego itu Iya. ya. Yang pertama sekali tentu jodoh itu pasti itu. Oke. Ya jodoh itu. Itu yang kedua kalau wak tahu dan wak tahu selama gua kalau kawin sesuku kecil orang agak kurang apa kan gitu dah. Oke. Sacara adat lah gitu. Betul. Nah, kurang elok apalagi kalau sempat sanagari ketek itu sesuku Ya. kan gitu. Dua. Nah, itu benar tahunya. Nah, filosofi yang harus kita tangkap. Nah, Walaupun orang Minangkabau berbeda suku, ya. tapi nenek moyang kita mewajibkan untuk kawin. Oh pasti. Dan cakap. Ya cekak. Jadi kesimpulannya, siapapun pilihan kita besok yang akan maju di Pilwako, Ya, Pilgub apapun lah. 2024, pakai filsafat kita. Artinya, setelah usai pesta demokrasi, Betul. kita orang Indonesia bersatu kembali. Sebab salah satu ambisi Ambo kepada Pak Riki, kita tidak hanya memperhatikan orang Minang yang baru tiba atau yang memang sedang ada persoalan di Di dalam. kota-kota. Tapi tolong pikirkan, Pak Sabar Alam Dulu saya naik dari Riki. Awak 98. anak kelahiran berapa tahun? Kelahiran 98 tuh. Anak kelahiran tahun 98 artinya kini umurnya 23. Nah, Iya. cukup apa? Anak Pak itu tercabut nggak dari akar budaya? Agak sangene. Itulah yang Karena perlu kita pikirkan. generasi kedua nih di letak Kedua. nih. Jadi gimana saja orang Minang itu merantaunya selalu membawa adatnya. Jangan sampai anak kita generasi kedua perantau Minang Yang ada di kota. yang ada di Kota Batam khususnya Sagulong Iya. tercabut dari akar budaya. Masyaallah. Jadi siapa tahu anak awak bisa di kota. Nah, Amin ya. itu Anak awak ya? kan? Iya, anak awak.
Sebab anak awak sudah menjadi warga Batam. Jadi kita harus bangga bahwa kita adalah warga Batam keturunan Sumatera Barat. Masya Allah. Oke, Nusana Sobat Minang TV sedikit berkembang diskusi gitu. Kan gitu ya, nah? Sedikit berkembang. Ada 2 poin. Poin visi mulia dari Pak Eki tadi, rupanya berkembang poin tersebut oleh kehadiran Pak Datuk. Mulai beliau memikirkan generasi kedua, generasi ketiga kurang awak yang ada di Kota Batam. Betul. Ya nah, kok agak mirip fisiko Dejo jam 9 petang bang. Nah, enak kan? Jam 9 petang jangan sampai luntur. Ini contohnya awal malu dulu ah. Karena awal tak pandai lu seminar. Nanya tembak. Apa dia? Tembak ada pantai. Oke. Ini sebuah misi yang luar biasa. Kau dapat enggaknya kau 2 periode beliau duduk di KSB sebelumnya. Enak. Supaya nampak benar-benar apa namanya hasil daripada jerih payah dan ikhtiar yang beliau lakukan tadi itu. Pak Riki, satu kata tim yang cukup bagus dari awak ya. Tentu Pak Riki harus punya kiat minimal di sisi pengurus kok Pak Datuk Pak kasarnya mengecek kok udah jaleh kelas ini teh itu kasarnya mengecek dia teh itu betul tak? Alun pengurus lain apalagi kok sempat Pak tinggal di Sulu abangnya orang deteh politik bahkan kiat dari Pak Riki bisa memanage dusana kita yang mau menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktunya diwakafkan untuk membuat IKSB sebelum apa kiatnya Pak? Itulah sebenarnya kita bentuk pengurus baru. Jadi kiat kita seperti itu ada tim 8 namanya kami. Tim 8. Itulah yang kiat mencari masa dia nak ke ranting bukan tadi. Betul. Kalau sampai si ranting itu punya pengurus sampai 50 orang aja. Di pengurus ada betul ya? Iya. Itu saja masa itu lah. Banyak. Iya. Kalian 6 ranting. 300. Lalu dia pengurus Keluarga. DPC. Oh, DPC ya betul. Kecamatan. DPC itu lebih 100 orang. Pengurus ini Pengurus ya. Waktu kita ke Manggue pengukuhan itu, orang-orang itu berlomba tuh. Amu Pak pengurus Pak, amu cek Pak pengurus. Sampai 150 panitia pengukuhan pertama. Saking banyaknya. Jadi untuk pengurus saja kursi dapat berapa ya? Tambah panitia 100 sama orang. Masanya berapa orang tuh Pak? Ya kalau data orang Minang Kampung cukup banyak Pak. Ya, banyak. Tapi kalau kita satu undang kan tak cukup. Tidak mungkin. Udah awak membayangkan panitia 100 lembarnya barang buat masa itu. Kita waktu itu kita malah tuh pikir juga gitu. Sebelum pengukuhan besoknya, Ya. lagi datang kan. Ya. Karena acara 1 lantai berapa? Ya, betul. Anggota dia tuh kita banyak undang. Ya. Toko-toko pun kita banyak undang. Ya. Tapi alhamdulillah besok itu nak disangka itu berbondong-bondong orang datang sampai sekitar 800 pulang tu. Oh, dia fotonya Mak Yo. Amin. Target sampai 800 yang datang 800 orang. Yang datang 800 orang. Ada tamu istimewa aja. Kebetulan Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Oh, iya. Oh, iya. Ya. Kalau pernah Pak. Kalau pernah SMP ya, betul. Jadi waktu itu Kebetulan Batam. di Batam. Ya, dia mau telepon dari sana aku. Itu Bapak Revio loh. Oh ya, sekretaris iklan. Ya, betul. Cuma lawan telepon Bapak aku kan. Langsung telepon. Alhamdulillah video enggak sombong kan. Langsung dia menyambut nanti besok aku datang. Wah. Beliau yang paling capek datang tuh. Masalah kumpul. Ya, Kalau dari Bukit Tinggi ya. bisa beliau menyinggahi kami di Samudera. Itu pun dia berapa jam dia duduk tuh. Kalau salah tuh 3 jam dia di situ ada duduk tuh. Salam acara ya. Salam acara.
Berarti memang beliau siapkan mana waktu beliau sehari itu untuk Basobok Jodusana yang ada di Sebuluang. Beliau pun mengapresiasi kita di Sebuluang. Ikut acara kecamatan, atau acara kota gue. Dia banyak orang kok ya. Iya. Di kota pun 200 banyak gue. Iya. Tapi di kecamatan bagus bisa. Betul. Nah itulah deh kekompakan kita bersama pengurus ranting kurang awal sebelum itu yang antusias. Maka acara sukses jadinya. Masya Allah. Awak anda diundang tapi papa menguat ibu. Itu 6 miliar ada tangan. Ya. Sih, Bu. Malu. Maklum lah. Oke, Nusana Solo Minang TV cukup menarik ya. Cukup menarik cerita beliau. Wah yakin dan percaya Sebuluang adalah sebuah basis masa Sumatera Barat yang cukup luar biasa, yang cukup banyak sekali. Beliau sangat bisa mengorganize organisasi IKSB yang ada di Kecamatan Sebuluang dengan jumlah personil yang sangat luar biasa. Enak. Ya. Nah, seorang ini ketek senalai badannya, tapi kepala oleh kadang. Enak. Ini nanti beliau. Gitu kan. Apa itu? Yo. Secara psikologis. Oke. Ya. Wah buka-buka semua. Jadi Nah, wah, kalau organisasi itu kan buka kulit tempat isi. betul. Kita pingin menggadang organisasi atau pingin gadang di organisasi, kan dua hal yang berbeda. Betul. Ya nah, Ya. dia tak kacir tipe apa itu dipimpin oleh. Kompor. Oke. Oke, itu jawabin, nggak salah. Jadi aku cerita lah. Iya betul. Kalau untuk menjadi ketua, pada saat pemilihan di Daskake itu, Ambo sendiri sudah menolak. Ya, jadi dari Bando Pak Riki Susanto jadi calon tunggal, usul lawak. Oh, betul Ya kan? Alhamdulillah masih. Iya, Ya, iya. orang Sarawak. Nah, tapi yang memang sejak awal sudah ingin mewakafkan diri pimpinan daya untuk IKSB. Siapapun yang memimpin, Siapapun ketuanya yang memimpin IKSB. pada saat ini Betul. siap insya Allah mewakafkan waktu, tenaga, Untuk pikiran membesarkan IKSB. IKSB. Siapapun pemimpinnya. Lihat dong gak? Sumpah Ambo. Betul. Misalnya sama Minang TV Sadona, lihat dong gak lebih, gak 10 tokoh Minang seperti kau datang lah. Kau ada gak 10 lagi? Insya Allah. Insya Allah duduk itu. Beres urusan rawak datang enak. Iya salah saya Sadona. Cukup luar biasa. Walaupun tadi penanggung jawab itu mengecewakan itu mengkompori ya. Tapi jawaban beliau cukup luar biasa. Untuk Nusana Solo Minang TV yang tinggal di Sebuluang, sangat bangga lah Nusana Sadonyo mempunyai 2 tokoh minimal yang tampil gini di SNTV seperti apa yang telah disampaikan. Al, cek mana Al? Betul Badana. Cek mana Al? Iko lagi komentar dari Pak Rahmat Fauzan. Oke. Mantap SMTV. Lirik ko sa'yo. Di ba komen gila? Lirik ko sa'yo. Terus dari Pak Iyas Kausilek. Sukses Pak Riki Kevin Sukumbang. Amin. Terima kasih banyak Terus Pak Iyas. dari Uni Agus Narini. Semangat untuk SMTV. Suara Minang, Siap. suara Urawa. Makasih banyak. Iko diundang Iko kemari kok. Sekali ya. Jadi host lah. Oke. Itu dari Pak Rizal Dican. Alhamdulillah mantap seluruh Minang. Selamat dan sukses kepada saudara Riki Kevin Sukumbang sebagai ketua IKSB Sabulung Retri. Terima kasih Pak Rizal. Dari Bang Rifai, sukses SMTV, suara orang awak, suara Minang TV Jaya. Terus aku cek dari putra-putra Kotoko, Iko dulu ya. Itu bro. Iya, terima Itu kasih. dari Unirita DMC, orang kampung Udariki. Mantap SMTV, suara Minang, dan sukses buat Pak Riki Kevin Sukumbang. Amin. Unirita ko orang kampung Pak Riki kok. Cukup gue ya. Iya, buat. Masya Allah. Oke, Nusana Solo Minang TV Sadonyo tentu sebelum kita melanjutkan, mengucapkan terima kasih pada Nusana yang Allah menonton, yang Allah memberikan komen. Ya nak,
terhadap edisi spesial itu dengan 2 tokoh Luar biasa. yang luar biasa berasal dari Kecamatan Suguluang. Ya. Sebelum nak melanjutkan, ada kritik pertanyaan dah. Tanya oleh Cik. Beko, bentar Oh, ya. Tahan dulu. Tahan ya. Tahan dulu. Oke. Tapi awak dengar-dengar, Pak Riki menyikapi kadang-kadang orang awak tu kan mau dekor. Oh, sosial tu, politik juga ujung. Apa Pak Riki menyikapi hal yang macam itu? Kau ada menangani masyarakat bahwa kan itu kan? Pak Riki menyikapi hal yang demikian. Itulah yang menjadi suatu beban bagi kita kan. Beban bagi pengurus inti. Betul. Kalau yang di bawah itu berpolitik, kita serahkan aja betul. Tapi kalau pengurus inti yang berpolitik akan maju di Pilkada 2024, kita persilakan dulu untuk mundur dulu. Oh, iya. Beko janji ke Sempolo kita KSB tujuannya untuk politik. Betul. Tapi kita harus berpolitik. Wajib itu Wajib hukumnya, itu. bukan filosofi yang tadi itu kan. Tahu. Tapi KSB itu kita tidak bisa Mengiring-iring. politik. Karena di bawah aku kan banyak macam-macam soalnya. Si A pilih si B, Iya. si B pilih si C. Iya. Kalau kita sebagai pengurus inti memilih si A, nanti yang si B hati-hati. Hati-hati. Akhirnya terpaksa barang gitu. Sampai ke agresor. Sampai kan gitu. Nah. Jadi kita pengurus di KSB sebelum kita harus netral. Khusus yang 8 tadi. Nah, Tim 8 tadi ya. Ya betul kan? Betul. Yang 8 tadi sudah punya komitmen tidak akan berpolitik. kita akan berpolitik. Ya, betul. Tapi kita harus Berpolitik. berpolitik. Kan tinggi sekolah tuh lihat makan ada. Iya. Komitmen tidak berpolitik, Tapi yang berpolitik. tapi harus berpolitik. Kan Itu politiknya. itu politiknya sebenarnya kan begitu. Itu politiknya sebenarnya. Oke. Baiknya nak boleh pegang luar loh, tapi bencel kok. Nah, oke. Waraso kalau untuk urusan cerita-cerita politik kita skip dulu. Iya. Enak. Ya. Ma tahu kok masih ada yang sensi di sana. Soal bilang TV ya kan. Iya. Politik ke politik ya kan itu ya kan. Iya. Buktinya deh mereka ini kan banyak rawat. Berapa banyak anggur Mas? Banyak dan anak-anak jadi apa kan itu. Tadi ada Pak Riki sama Pak Datuk visi di bidang ekonomi. Pak Datuk juga sampaikan tadi kan begitu. Setelah pendalaman masa kan itu, dan itu baru kita arahkan caranya paling itu kenyang. Betul. Nah kan gitu ya kan. Wah yakin di dalam struktur IKSB pasti ada bidang ekonomi atau UMKM lah. Betul. Betul ya kan begitu ya kan. Nah kira-kira langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh IKSB sebelum tentang persoalan peningkatan ekonomi orang awak, khususnya yang bergerak di bidang kaki lima lah namanya, UMKM lah kerennya kini namanya kan gitu. Terserah nih Pak Riki dulu menjawab, aku ditambahkan oleh Pak Datuk. Yang ada di Sebuluang. Yang ada khususnya Sebuluang. Kalau di KSB Sebuluang, itu memang ada bidang ekonomi. Ya. Di situ salah satu anggotanya itu Bapak Jabril Foto. Jabril. Oh iya betul. Jab. Ya. Jab. Ya. Kebetulan beliau ketua APRI Kepri, Asosiasi Benar. Pedagang Kaki Lima. Ya betul. Jadi KSB sama beliau pun sudah ada Kerjasama di di wilayah Sebuluang. wilayah Sebuluang. Dan dulu pembukaan APRI yang di Cipta, kita KSB ikut meresmikan. Berpartisipasi di situ. Berpartisipasi. Dan itu insya Allah orang lah sebetulnya. Di sana situ ulama banyak situ. Yang di kita ada. sini Pak. Nah, Yang cipta tunas. cipta tunas. Oh yang tunas di. Cipta Jelen. Iya. Alhamdulillah di situ banyak ulama yang lama ada. Ya. Dan isu juga dibuka juga di Cipta Kondisi. Oh, Tembesi. Nah, dia pun dalam video menyampaikan kalau bisa IKSB ambil di situ. Jadi untuk UMKM sementara kita bisa optimalkan dulu. Tapi program yang
khusus untuk UMKM ada di bawah jabatan Menteri Ketua. Beliau. Jadi beliau yang sangat berkompeten Iya. mau menjawab secara teknis ya. Tentang cuman nyalurkan saja. Marah-marah. Pada tu aku jubir suatu. Tapi ando sangat enak loh. Yo, kalau untuk Pak Japrizal ya, Yo. mudah-mudahan beliau Nonton. atau minimal berikut lah siaran ulang kok di share kok di tangan air beliau ya. Yo. Sukses untuk APLI. Ya, APLI Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi Kepri yang memang sudah mulai nampak kiprahnya membangun ketek-ketek kaki-kaki limo, dan itu kebetulan memang banyak di wilayah Serangga. Karena awak sekretarisnya. Awak sekretaris. Ya, Kak. Terima kasih banyak. Ketua, ya kan? Oke. Para tuh, kita lanjutkan. Apa melengkapi daripada Pak Diki tadi? Oke. Jadi sesuai dengan aku kan tipikal yang segala sesuatu terencana terprogram, Pak. Ya. Jadi apabila masa sudah berkumpul, anggota sudah solid dan sudah fanatik. Nah, karena fanatismenya harus dicari. Suksesnya pengalaman masa adalah dari tingkat fanatisme anggota. Ya. Nah, setelah itu baru kita susun. Nah, untuk UMKM, kamu belum sentuh karena kamu memang belum survei. Betul. Tetapi berdasarkan pengalaman bahwa untuk kesulitan ekonomi orang Minang di Sanggulu itu adalah jeratan rentenir. Oh, iya. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah sejauh ini dari anggota kita sudah ada 2 yang membentuk koperasi. Pertama itu di CBD dan mereka memang sudah cukup tertib, administrasinya sudah bagus dan mereka sudah membuat koperasi simpan pinjam yang akan membantu anggota. Berarti mencoba membentengi anggota supaya dia masuk ke rentenir. Betul. Betul. Yang kedua itu dari kebetulan di Pantai Tinggamo sendiri itu sudah terbentuk dan sudah berjalan karena memang kami di Batang itu sempat menyelamatkan 2 orang awak yang terjerat rentenir, baik itu pinjaman online maupun ya rentenir koperasi. Betul. Nah, ya prinsipnya simpel saja Pak, ya karena memang bapak koperasi itu kan orang awak. Jadi harusnya jiwa itu turun ke orang Minang ya. Harusnya itu yang turun ke orang Minang. Nah, itu bagi mereka yang memang tinggal di komplek. Tapi bagi mereka yang mungkin tinggal di yang mungkin maaf yang kurang beruntung, yang berusaha harus menggunakan pedagang kaki 5, ya terobosan yang kita harus lakukan itu adalah membantu mereka dalam segi modal ataupun pemasaran ataupun hal-hal yang bersifat ya misalnya di Pak. Kalau ini misalnya, ini kan orang banyak pakai online kan? Oh iya, betul. Misalnya itu sate online misalnya kan, itu kan bisa pasar lama-lama. Nah itu yang akan kita coba kembangkan di SWAT, gitu kan? Di samping mungkin nanti juga ada beberapa orang Minang yang juga di DPRD, Kepri ataupun kota yang akan bisa menjembatani untuk lembaga swadaya ekonomi masyarakat ini. Apakah itu melalui bantuan pemerintah ataupun ada solusi lain? Ya, fasilitas permodalan. Ya, bagi kita simpel saja Pak. Walaupun kita orang Minang, kita orang Batam. Betul. Kita harus mengaku kita adalah orang Batam yang berketurunan Minang. Berasal dari Minang. Nah, oleh sebab itu kita harus berkontribusi terhadap Batam. Kaki 5, operasi itu akan memberikan kontribusi untuk ekonomi Batam. Karena secara rantai ekonomi itu sendiri secara makro, kalau kelompok-kelompok kecil itu secara ekonomi duit, tentu secara makro ekonomi Batam juga akan berkembang. Kan gitu ya? Karena aman kan? Aman. Berarti bisa awak simpulkan kalau dari bahasanya baca mahal awak sama awak dulu. Betul. Baca mahal awak sama Awak awak sama dulu. awak dulu. Iya. Oke, rencana sama Minang TV sadonya cukup menarik program 2 IKSB Kecamatan Sebulur di bidang ekonomi. Tadi Ketua menjawab beliau langsung action bekerja sama dengan salah satu asosiasi pedagang kaki 5. Karena memang itu yang bisa dalam waktu dekat yang real yang bisa dilakukan.
Membaca rohnya dunsana itu bisa punya fasilitas untuk menggalih. Koyo jangan diusi-usi oleh pihak yang berwenang. Kan itu bagi. Nah, itu dengan tempat-tempat bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, lembaga APLI tentu agak lebih kompeten. Dan itu sudah dilakukan kerjasama dan sudah berjalan di Kecamatan Sebuluan. Oke, Dunsana Solo Minang TV. Menurut Pak Datuk, itu kuliah S2 balik tadi, kan gitu ya. Mbak punya konsep. Nah, aku betul kuliah itu tadi ada betul kuliah pengantar koperasi. Pengantar ilmu koperasi. Suatu hal yang menarik ada dua. Yang pertama, Ambo bekerja terbiasa dengan terstruktur dan tersistematis. Itu penting. Yang kedua, langkah real yang beliau lakukan Dunsana Solo Minang TV adalah mencoba mencari solusi terhadap Dunsana kita yang sudah terlanjur terjerat dengan rentenir atau pinjaman-pinjaman online. Sehingga kalau berdiri 2 buah koperasi gitu ya, di 2 kelurahan yang berbeda. Berarti rencana bukan cuma rencana, langsung gerak. Lahado. Agak langsung 3 bulan baru pengurus. Kalau pelantikan baru 4 ya. Kalau pengurus banyak Pak, 97. Enggak, maksudnya pelantikan baru 4 ya. Kalau secara struktur IKSB sebelum berdiri, apakah melanjutkan dari Pak yang melanjutkan ya? Melanjutkan. Berarti Tapi itu kan banyak restrukturisasi. Oke. Penambahan dan pengurangan pengurus. Iya. Yang lama itu mungkin ada yang tidak dipakai. Pokoknya yang siapa yang baru juga masuk, kan gitu ya kan? Alhamdulillah makin banyak. Alhamdulillah makin banyak. Oh gitu ya. Oke, Dunsana Solo Minang TV. Indah habis-habis pertanyaan suaranya untuk IKSB juga. Jujur, Dunsana Solo Minang TV karena kita adalah bagian dari orang Batam yang berasal dari Minangkabau, walaupun beda kecamatan, tentu kami cukup bangga juga dengan keberadaan dan konsep yang IKSB yang ada di Kecamatan Sebuluan. Nah itu sih. Kita di Sebuluan itu IKSB itu kepanjangan dari IKA kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Oh iya betul. Kan ada dalam balik IKA. Betul. Kalau tadi di Sebuluan itu ada, jadi yang warga lain itu misalnya ini berasal dari Solo, mungkin ketuanya jauh tinggalnya. Ya, betul. Syukur alhamdulillah kami Sebuluan lah yang mengatasinya. Setiap ada permasalahan. Ya. Jadi warga Sebuluan tak perlu langsung ke IKA-nya yang jauh, kita Sebuluan insya Allah bisa. Berarti kita bantu ya. Makanya namanya IKSB Sebuluan. Kok ada Kita orang tidak resiko? menang kurang dari mana itu kan? Yang penting luas Sumatera Barat, Sebuluan Tinggal Sebuluan. kita bantu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Oke, nah itu sedikit cukup menarik catatan yang beliau berikan. Selama kita memang tahu Dunsana Solo Minang TV bahwasanya di bawah IKSB itu juga ada IKA kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Sebanyak 8 balik. Kamu gitu ya kan? Artinya kalau Ambo sebagai orang Minang yang barusan dapat informasi dari Pak Eki barusan, artinya adalah keberadaan IKSB di tingkat kecamatan justru meringankan beban IKA kabupaten kota yang hanya ada di tingkat kota Batam. Kan gitu ya? Jadi tidak usah pulau gitu Dunsana Solo Minang TV. Jika seandainya ada orang Solo, itu kangkang-kangkang jadi pasak tadi banyak gitu ya. Cukup cari Pak Eki atau minimal IKSB yang ada di kelurahan. Tapi mungkin jika memang ada sesuatu yang sedikit agak rumit, perlu koordinasi dengan IKA asal masing-masing. Kan gitu ya? Nah, yo kadang-kadang memang aduhnya kecemasan Bapak Eki. Buka sih enak. Nah, IKSB BPP membuka kecamatan-kecamatan kan gitu. Jadi fungsi IKA kok balai kan gitu ya. Nah, sudah terjawab. Secara tidak langsung sudah terjawab oleh Ketua IKSB Sebuluan. Halo Al.
dari Rahmat Fauzan. Aceh ramai. Untuk Pak Riki, semoga sukses dalam memimpin dengan penuh amanah. Amin. Terima kasih Pak Rahmat. Salah lebihnya banyak. Jempol ya. Terima kasih untuk salah ya. Salah jempol ya. Jempol. Iya, terima kasih buat salah yang telah berikan jempol. Itu awak kapan tanya cek dokter cek. Baik Tigo. Tanya kan iguanya? Alam, pendek tanyaan tadi. Oh gitu ya. Potong tadi. Pokoknya tadi kapan tanya itu ya. Pendek kata tanya lo lihat itu juga. Kau kan tanya di situ ya kan? Yang tinggi kok betul gimana bro? Ada gitu, kan bisa dikecekan Pak Riki baru dalam hitungan 2 minggu 3 minggu lah menjabat sebagai KSP Segudoang, ketua KSP Segudoang. Nah dengan pengurus atau panitia yang banyak. Wah, dengan tadi dari cerita Pak Riki 93 orang, enggak? Pengurus saja itu kan. Bagaimana caranya Pak Riki membuat orang tuh yang 93 orang kok sampai tertarik pengen jadi pengurus di KSP. Nah, awak kan tahu kok, namanya manusia kan pemikirannya berbeda-beda. Kalau orang mau mengecek dalam setiap gerakan atau kegiatan, ngecek ayam. Kan orang mau ngecek berdebat. Nah, apa kiat Pak Riki bisa mengatasi untuk pengurus atau anggota mana tahu ada yang berpikir seperti itu gitu. Apa harapan ke depannya untuk pengurus-pengurus yang lain kok? Soalnya jabatannya kan sampai 2000. Nah, itu kan dia masih baru gitu kan. Mana tahu kayak orang mau ngecek ayam gitu. Apa harapan Pak Riki atau kiatnya gitu atau triknya gitu untuk membuat pengurus kok agar tetap solid semangat sampai akhir. Iya, sampai 5 tahun seperti Pak itu tadi. Apa kiatnya gitu? Tadi yang ditanya pertama tadi dulu pertanyaan sebenarnya. Iya dulu. Gak ada mengumpul banyak. Pak kok nak maksudnya mau daftar dari pengurus kan gitu. Jadi alhamdulillah kami itu secara tim mengumpul tokoh-tokoh Minang yang di Segudoang itu. Sampai RT RW itu kita tanya juga kan ke awak RW-nya atau enggak kan? Iya. Jadi di situ yang ranting-ranting itu mengirimkan nama-nama pengurus yang pantas duduk di Kecamatan Segudoang. Satu ranting. Mengirim nama-nama. Ya. Alhamdulillah nama telah banyak sampai ada 72 nama-nama yang kami terima dari ranting-ranting. Untuk bentuk pengurus yang di kecamatan dulu. Habis itu baru kami tambahkan yang patut di toko, yang bisa di bidangnya, kita masuk di bidangnya. Oh, jadi di restruktur sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kalau ini misalnya dokter atau bidan, kita masuk di kesehatan. Betul. Kalau ini cinta anak-anak, anak yatim, sering ngurus yatim, sosial. Itu bagian perlindungan anak. Oh, perlindungan anak, ya. Kalau yang suku mengurus orang sakit, orang nikah segala macam, baru sosial. Betul. Ada ustaznya untuk bayi kerot, nak meninggal, ada gitu. Iya. Berarti dibagi sesuai dengan apa profesi berapa lah. Masing-masing. Sampai ustaz aku saya jago. Oke, ya. Juga pun pengurus 3 yang Segudoang. Ustaz bina kondang di Kota Batam. Ketua keagamaan pun Ustaz Daud Abu Koli. Oh, iya. Kabar-kabarnya itu anggota Pak Yesus katanya. Untuk di Segudoang itu memang berbagai suku lah yang ada di Minangkabau. Berbagai daerah, latar belakang, ada dari Pariaman, Parangkota, Batu Sangka, Bukit Tinggi, Betumbur. Itu yang kita rangkul. Solo ada. Solo banyak. Atau Berarti dihubungi CCE dari informasi kecamatan tadi, benar kan? Berarti dirangkul, saudara. Oke. Itu untuk harapan untuk pengurus-pengurus agar tetap sulit ke depannya sampai 2025 apa tuh Pak? Kita harus selalu menjaga hati pengurus kan. Jangan sampai itu semua itu juga ya. Juga yang kesini awal pada. Ulang aku susah. Jadi kita tuh sebagai pengurus inti harus berbesar hati. Apapun keluhan orang di bawah warga kita harus bisa menyikapi
dan selalu berpositif dalam mereka. Untuk kesulitannya, maka dari itu kami di pengurus inti membentuk bidang-bidang itulah. Bidang di TPC Sabulung dan bidang di kelurahan itu nanti saling koordinasi, sinkron mereka. Itulah fungsinya. Di TPC ada bidang kesehatan, di ranting juga ada bidang kesehatannya. Dan kalau di ranting, dia mengadu ke kecamatan. Jadi insya Allah selama IKSP berjalan, semakin lama semakin banyak yang solid. Masya Allah. Dari 2009 hanya sekitar orang kan? Ya. Kini lah banyak. Dan insya Allah kedepannya kita harapkan tetap solid. Amin. Dan semakin banyak yang jadi anggota kita. Betul. Jadi kita semakin tahu sebenarnya di mana usaha kita berada kan? Iya. Alamat di mana, sukunya mana? Jale. Iya. Oke, Dusana sama Minang TV Sadonyo sudah mulai di penghujung gitu. Ya. Dan cukup banyak kita mendapatkan sebagai orang Minang yang ada di Kota Batam informasi-informasi yang lebih aktual tentang IKSB. Walaupun itu hanya ada di Sabulung yang kita ceritakan, tapi insya Allah tentu merupakan sebuah gambaran Ikatan Keluarga Sumatera Barat di Kota Batam akan seperti yang ada di Sabulung itu sendiri. Kan begitu berarti? Begitu. Terakhir Pak Ratu, closing statement lah. Wah, pingin tanggal kuliah 5 menit tentang Tunggu dulu, Mete. Dengan closing statement, kita baca dulu komentar lah. Ya, betul. Ada komentar dari Pak Rahmat untuk Pak Riki, semoga Bapak sukses. Oh lah kalau tadi. Itu dari Pak Rifai. SMTV, barabak lu sekali. Lihat terangkan ya. Iko requestnya lah ambo sabian, alannya sama foldernya. Itu kata folder itu Pak. Kalau kami kok posnya. Siap. Itu dari Pak Rifai ya. Itu tak berdua Pak. Posnya mantap, semangat ini. Terima kasih Pak Rifai. Ya, kalau ingin belajar peta PPT, Minang, itu beliau ahlinya. Iya. Tidak salah juga loh ya. Berarti tepat juga beliau waktu di Prodena Batang dan Surantaro di bidang adat budaya. Oke. Pak Ratu, sebagai kami anak-anak Bodo di Minang, anak-anak Bodo Batam yang berasal dari Minangkabau, termasuk mungkin generasi kami ingin mendapatkan sedikit arahan untuk dusana-dusana itu orang Minang, orang-orang Batam yang berasal dari Minangkabau, tentang IKSB itu sendiri, dan kedua mungkin terkhusus tentang budaya sebenarnya kok ada petata pititi dan dari kami. Contohnya si Alio dulu bahwa kan agak lumayan lah, karena terlanjur lah, nggak susah kan. Coba lah sebelum itu dia kita Dusana Solo Minang TV lengkap mendapatkan sebuah manfaat atas keberadaan IKSB Solo dan pribadi-pribadi orang yang punya kompetensi di bidangnya itu. Oke, aku sekali jawab pertanyaan Pak Au tadi karena maaf bisa soalnya. Jadi menurut adat kalau hubungan kita di sana kan silaturahmi. Iya. Agama kan sama. Iya. Jadi kepada tim inti Pak Riki, Yanbo dan beberapa orang kawan-kawan itu yang kamu tekankan itu adalah silaturahmi kita. Jadi kami yang pengurus itu selalu berganti-ganti berape dari rumah A, rumah B, rumah C, rumah D. Kami yang selalu panggil dulu. Iya betul. Nah, setelah itu kan ulang-ulang di situ kan muncullah ide permasalahan wacana WhatsApp group apa yang perlu kita tangani dibahas di situ. Nah, baru kemudian kita melakukan roadshow namanya. Bahkan yang dari pengurus Indiko dari ranting kan. Kelurahan A, kelurahan B, kelurahan B, kelurahan C. Ya. Jadi semacam kayak Belusukan. zaman Orde Baru dulu lah. Ya. Belusukan istilahnya. Ada kelompok capir. Nah, kita pada itu kita buat. Iya. Nah, dari situlah kita mendengar masukan baik kritik terhadap awak diri sendiri itu ada di situ. Ya.
karena memang itu demokrasi langsung Pak. Ya. Jadi kalau memang ada yang kurang dalam diri awak disampaikan oleh anggota dewan yang saat itu terima. Jika memang perlu diklarifikasi. Konsekuensi sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi timbullah chemistry. Pasti dong. Lah Rasul lah tahu semana Pak Riki. Apa itu chemistry? Walaupun bersama gini lah timbul. Nah, jadi kalau sudah ada chemistry itu begitu waktu undang siap ketua. Jadi fanatisme muncul kan Pak. Nah, itulah yang kita coba lakukan berulang-ulang dan jangan sampai berhenti. Sekalipun ada pengurus inti yang mungkin keluar dari grup, kita datang ke rumahnya membawa kue, membawa pisang mencari di sana. Akhirnya habis itulah clear Pak. Itu biasa tuh Pak. Yang namanya kita kursi-kursi mulai yang itu pasti ada. Ya, dengan cara seperti itulah silaturahmi kita mencoba mendudukkan persoalan demi kepentingan yang lebih besar. Kendaraan awak itu bukan pribadi, tapi adalah KSB. Ya, memang kalau untuk program kami ikut sepenuhnya apa yang ada, yang sudah ditetapkan oleh ART. Cuma tinggal kita yang ada di DPC untuk melakukan improvisasi sesuai kebutuhan. Betul. Kebutuhan kita risiko apa? Misalkan seperti itu Pak. Jadi kami belum melakukan raker namanya ya. karena baru seminggu koordinatif. Tapi untuk draft program kerja untuk 11 bidang termasuk di sekretariat itulah kita susun sesuai dengan kebutuhan. Tinggal nanti kita dana beko pendapat dari masing-masing ketua ranting dan jajarannya untuk melakukan keahlian tambahan, keahlian belum direvisi dan sebagainya. Dan di samping itu yang paling penting Pak, ya mungkin Pak tahu juga, nah organisasi itu kan 3 pilarnya. Nah, pertama itu harus satu orangnya, harus kompeten orangnya. Ya kalau enggak kompeten kita kita support sama-sama. Sebab selemah apapun pemimpin, kalau kita dukung bersama-sama, dia bisa melindungi, bisa mengayomi orang. Nah, begitu. Jadi yang perlu itu kita hindari, tidak usah khawatir. Selagi kita yang 8 ini masih solid, insya Allah kita bisa jawab permasalahan-permasalahan yang ada di 1-2. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berpikir Pak. Sebab kalau tidak ada organisasi PT-nya lumpuh, ya itu cek dan aku yakin banyak orang Minang itu yang memang bisa untuk menolong kita. Yang penting dari orang Minang itu cek Pak, lihat orang keluar aja gitu. Makanya untuk aku jujur saja ya Pak, untuk biaya budget untuk pengukuhan kepatan kami overload. Biasa panitia pernah bikin. Nah, kalau di sini kok kan berarti bikin. Iya, jadi efek berisi kas gini. Alhamdulillah. Nah, dari ketiga itu rencana. Nah, rencana tadi yang akan kami susun di surat di rakyat. Insyaallah mungkin di awal Januari kita duduklah bersama dengan para pengurus ranting. Ya jujur saja Pak, alhamdulillah dari 6 kelurahan yang ada di DPC Sakulong itu memang ada 2 ya kalau tidak salah. Itu ranting yang memang sudah eksis dan militan. Oh iya. Yang sudah eksis dan militan. Nah itu saja yang perlu kita kembangkan dan kita tularkan kepada yang lain. Alhamdulillah tertular. Jadi bawa aja ke sini. Ada sini nanti. Coba tanya Pak. Studi banding. Iya, studi banding. Udah banget. Nah, studi banding itu dengan berbagai macam cara. Baralik ke sini. Baralik ke sini. Nah, itulah kelebihan dari Pak Riki Susanto. Beliau punya banyak waktu dan punya banyak relasi sehingga dengan mudahnya ya saat ini alhamdulillah DPC Sakulung dalam melakukan penggalangan massa ekonomi. Mudah-mudahan idealisme nanti tidak mudah. Insyaallah. Oke. Cukup menarik closing statement dari dari Pak Datuk sebagai wakil ketua 1 ya. Wakil ketua 1 IKSB Sakulung. Dusana Solo Minang TV Sadonyo kita sudah mulai berada di akhir. Hampir jam dulu Pak. Sampai jam ya. Sampai jam itu 3 SKS kuliah jadi tuh. Sekian zona awak supaya yellow. Itu lanjut kan. Sebelum ditutui tadi disampaikan oleh Pak Riki Susanto. Ya bagi anak kemenakan Nambo yang ada di Batam yang memang tertarik dengan adat, hukum adat ataupun kebudayaan Minangkabau, insya Allah dalam sebulan atau ada 2 kali kelas yang akan kami buka di sekretariat.
Bahkan kebudayaan Minangkabau. Semua. Jadi ya kebetulan memang Ambo masih keturunan dari Berjuang. Ya. Jadi ya membantu kawan-kawan. Dan saat ini memang Ambo sudah mewajibkan seluruh ketua ranting untuk mengirim 2 orang generasi muda yang akan kita berikan tidak hanya skill berorganisasi, tapi juga mampu menjadi mama. Masya Allah. Bisa membantu di situ. Insya Allah. Berarti beliau ikut. Ya. Nyumbang lintas kecamatan. Boleh. Pak Ilyas. Siap. Perintah. Recommended sekali-sekali beliau pribadi kita membahas adat istiadat Minangkabau di SMTV ya. Siap. Bisa. Ya kan? Bisa. Itulah gunanya SMTV di Batam. Masya Allah. SMTV Suara Wah. Oke, Nusana Sobat Minang TV satunya berakhir sudah episode kita dengan 2 tokoh yang cukup menarik di Kecamatan Segulung yang telah hadir bersama kita dari tadi. Mudah-mudahan segala bentuk apa yang kami sampaikan tanya jawab dengan 2 tokoh kita, tentu Nusana Sobat Minang TV bisa mengambil memetik sebuah hikmah dan segala macam yang positif dari diskusi dan pertemuan kita pada episode kali ini. Mungkin indah kini doa, tapi beko Allah di share masuk ke YouTube dan segala macam, tentu banyak orang macam ini. Kan gitu. Celai pengen Nusana SMTV dan lupa yang di YouTube. Aduh. Subscribe, like, And share, comment. Betul. Loncengnya celai. Nah, loncengnya itu Ditandai. di akun Suara Minang TV YouTube ya. Ya, itu. SMTV. SMTV. Suara Minang. Oke, Nusana Sobat Minang TV berakhir sudah pertemuan kami dengan 2 tokoh Ketua IKSB Kecamatan Segulung Bapak Riki Susanto dan Wakil Ketua IKSB Kecamatan Segulung Bapak RS Datuk Panji Alam. Terima kasih Bapak-bapak Ambo, 2 tokoh yang cukup luar biasa yang menginspirasi. Mudah-mudahan lahir IKSB di beberapa kecamatan lainnya di Kota Batam. Kalaupun yang lah ada bisa meniru segala bentuk hal yang positif dari Kecamatan Segulung. Korepe hendaknya untuk DPP IKSB Kota Batam bisa menjadikan IKSB Kecamatan Segulung menjadi roadmap untuk kecamatan-kecamatan yang lainnya. Kan gitu ya. Nah, demikian saja pertemuan kita akhiri pertemuan. Mohon maaf atas segala hal yang memang ada yang salah dari awal sampai akhir. Dari kami Ambo Safril. Awas awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV. Suara.